Halo Ibu dosen dan teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 5. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan teori akuntansi. Sebelum kita masuk pada materinya, alangkah baiknya teman-teman mengetahui pemateri-pemateri hari ini. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Caroline Gerda Putrukunu, biasa dipanggil Olin. Hai, perkenalkan nama saya Cindy Paji. Halo, perkenalkan nama saya Elsia Jessica Marisepelo, biasa dipanggil Elsa. Kita ketemu lagi. Oke, baik, saya Karen Stella Marunduri. Saya di sini selaku moderator dan pembawa materi pertama. Halo, perkenalkan nama saya Maria Aurelia DE, biasa dipanggil Reli. Baik, perkenalkan nama saya Mendelson Delvis Ota. Halo, perkenalkan nama saya Putri Arisandi Rohibengu, biasa dipanggil Putri. Oke, baik. Sekian dari sisi perkenalannya, kita akan masuk pada pembahasan materi. Nah, di sini kita akan membahas tentang kewajiban. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kewajiban. Menurut Financial Accounting Standard Board, kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Nah, secara umum, kewajiban mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, pengorbanan manfaat ekonomi, di mana suatu objek harus membuat suatu tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk menunaikan atau melaksanakan dengan cara mengorbankan manfaat ekonomi yang cukup pasti di masa datang. Yang kedua, keharusan sekarang. Nah, keharusan sekarang ini merupakan suatu pengorbanan ekonomi yang harus timbul akibat keharusan sekarang, di mana sekarang dalam hal ini mengacu pada 2 hal, yaitu waktu dan adanya. Waktu di sini yang dimaksud adalah tanggal pelaporan neraca. Nah, terdapat 4 keharusan, yaitu keharusan kontraktual, keharusan konstruktif, keharusan demi keadilan, dan keharusan bergantung atau bersyarat. Karakteristik yang ketiga adalah akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Nah, di mana karakter ini sebenarnya menyempurnakan karakter keharusan sekarang dan sekaligus tes pertama pengakuan suatu pos sebagai kewajiban, tetapi tidak cukup untuk mengakui secara resmi dalam sistem pembukuan. Oke, selanjutnya kepada pemateri kedua, saya persilakan. Baik, selanjutnya adalah pengukuran. Nah, di mana pengukuran yang paling objektif untuk menentukan kos kewajiban yang terjadi saat ini adalah penghargaan sepakatan. Yang pertama, kewajiban dalam pembelian kredit. Dasar pengukuran aset yang paling objektif adalah kos tunai atau kos tunai implisit. Nah, kewajiban merupakan bayangan cermin dari aset, sehingga pengukurannya juga mengikuti pengukuran aset. Yang kedua adalah diskon dan premium utang obligasi. Nah, untuk pengukuran diskon dan premium utang obligasi ini menggunakan kos tunai implisit. Yang ketiga, makna harga efektif obligasi. Nah, di mana segera setelah transaksi terjadi, maka kesepakatan dalam hubungannya dengan obligasi tersebut mulai menunjukkan makna yang sebenarnya. Yang keempat adalah diskon obligasi, di mana diskon obligasi ini sebenarnya bunga yang belum dibayar, yaitu bagian bunga efektif total yang akan dibayar ketika utang obligasi jatuh tempo. Yang berikut, premium obligasi. Nah, banyak sekali yang mengartikan bahwa premium obligasi adalah pendapatan tangguhan. Jelas tidak tepat pendapat ini karena konseptual pendapatan tidak timbul dari hasil pemerolehan utang, karena pendapatan hanya timbul dari kegiatan pembentukan pendapatan. Yang terakhir adalah kewajiban moneter dan kewajiban non-moneter. Kewajiban moneter adalah kewajiban yang pengorbanan sumber daya ekonomi masa mendatangnya berupa kas dengan jumlah rupiah dan saat yang pasti. Kewajiban non-moneter adalah keharusan untuk menyediakan barang dan jasa untuk transaksi yang timbul akibat penerimaan pembayaran di muka untuk barang dan jasa tersebut.
Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang penilaian. Nah, kalau yang pengukuran itu dia mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada saat terjadinya. Nah, sedangkan kalau untuk penilaian, ini dia mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Makin mendekati saat jatuh tempo, nilai kewajiban akan makin mendekati nilai nominal kewajiban. Jadi, penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Dengan kata lain, penilaian adalah penentuan nilai sekarang kewajiban. Materi selanjutnya, dasar atau atribut penilaian kewajiban. Nah, basis atribut penilaian di sini ada 3, yaitu yang pertama harga pasar sekarang. Harga pasar sekarang keterterapannya kewajiban yang dimana dia melibatkan komoditas dan surat-surat berharga. Contoh pos yang berpaut di sini yaitu kewajiban penerbit opsi sebelum jangka opsi itu habis dan beberapa kewajiban pedagang efek. Yang kedua, nilai pelunasan neto. Nilai pelunasan neto keterterapannya berbagai kewajiban yang melibatkan jumlah rupiah yang cukup pasti, tetapi waktu pelunasannya itu tidak cukup pasti. Contoh pos yang berpaut, utang usaha, utang garansi, dan utang wesel jangka pendek. Dan yang ketiga, nilai diskunan aliran kas masa datang. Nilai diskunan aliran kas masa datang keterterapannya kewajiban moneter jangka panjang jumlah rupiah maupun saat pembayaran yang cukup pasti. Contoh pos yang berpaut, utang obligasi, dan utang wesel jangka panjang. Baik, selanjutnya yaitu pengakuan. Mengikatnya suatu keharusan harus dievaluasi atas dasar kaidah pengakuan. Terdapat 4 kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban, yaitu yang pertama ada ketersediaan dasar hukum, yang kedua ada keterterapan konsep dasar konservatisme, yang ketiga ada ketertentuan substansi ekonomik transaksi, dan yang keempat ada keterukuran nilai kewajiban. Keempat kaidah tersebut secara teknis memicu pencatatan atau pengakuan kewajiban. Dengan kata lain, memberikan petunjuk tentang adanya bukti teknik untuk mengakui kewajiban. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu tentang kaidah pengakuan yang tadi telah saya sebutkan. Yang pertama ada ketersediaan dasar hukum. Dalam ketersediaan dasar hukum ini, jika terdapat bukti yuridis yang kuat tentang adanya daya paksa untuk memenuhi keharusan, jelas tidak dapat disangkal bahwa suatu kewajiban memang ada. Kaidah ini terkait dengan kualitas keterandalan dan keberpautan informasi. Kaidah ini tidak mutlak sehingga kewajiban juga dapat diakui bila terbukti substantif adanya keharusan konstruktif atau demi keadilan. Yang kedua, ada keterterapan konsep dasar konservatisme. Kaidah ini merupakan penjabaran barang teknis kriteria keterandalan. Keadaan-keadaan tertentu yang menjadikan konsep konservatisme terterapkan dapat memicu pengakuan kewajiban. Implikasi dianutnya konsep konservatisme ini adalah rugi dapat diakui segera tetapi tidak demikian dengan untung. Itu juga berarti kewajiban dapat diakui segera sedangkan aset tidak. Yang ketiga, ketertentuan substansi ekonomik transaksi. Substansi atau transaksi dapat memicu pencatatan seluruh kewajiban yang timbul ketika transaksi terjadi, meskipun secara yuridis atau kontraktual kewajiban baru akan mengikat secara berkala pada saat keharusan sekarang timbul. Kaidah ini berkaitan dengan masalah relevansi informasi. Dan yang terakhir, keterukuran nilai kewajiban. Keterukuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai kualitas keterandalan informasi. Adanya kepastian mengenai jumlah rupiah dapat memicu diakuinya suatu kewajiban. Kalau pengukuran suatu pos kewajiban bersifat sangat subjektif dan arbiter, pada umumnya pos tersebut tidak diakui.
Oke baik, sekarang kita masuk ke dalam pengakuan kewajiban bergantung. Untuk keharusan bergantung, atau pada khususnya rugi bergantung yang menimbulkan kewajiban, kaidah pengakuan keempat atau keterukuran nilai kewajiban dan pasti tidaknya pengorbanan sumber ekonomi masa datang akan terjadi menimbulkan masalah pengakuan. Kewajiban kontraktual, konstruktif, dan demi keadilan dalam beberapa kasus juga bersifat bergantung, terutama bila kewajiban tersebut melibatkan penaksiran jumlah masa datang yang meragukan. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang lebih tegas untuk mengakui kewajiban yang berkaitan dengan rugi bergantung. Oke baik, di sini ada FSAB atau Financial Accounting Standard Board memberi contoh keadaan-keadaan kebergantungan yang berpotensi memicu pengakuan kewajiban. Yaitu yang pertama ada ketertagihan piutang usaha, yang kedua keharusan berkaitan dengan jaminan produk dan kerusakan produk, yang ketiga resiko rugi atau kerusakan kesatuan usaha akibat kebakaran seperti ledakan dan bahaya lain, yang keempat ancaman pengambil alihan aset oleh pemerintah, yang kelima persengketaan yang memberatkan atau menunggu keputusan, yang keenam klaim atau pengangkutan yang telah diajukan atau dikenakan yang mungkin terjadi, yang ketujuh, resiko rugi akibat bencana yang ditanggung oleh perusahaan asuransi kerugian dan kecelakaan dan perusahaan resuransi. Yang kedelapan, jaminan terhadap utang pihak lain. Yang kesembilan, keharusan bank komersial dalam ikatan standby letters of credit. Yang kesepuluh, perjanjian untuk membeli kembali piutang atau aset yang terkait yang telah dijual. FSAB menetapkan bahwa rugi taksiran dapat terjadi dari kebergantungan rugi harus di-accrue dengan membebankannya ke pendapatan. Bila yang pertama, informasi yang tersedia sebelum penerbitan statement keuangan menunjukkan bahwa sesuatu aset cukup pasti telah turun nilainya atau suatu kewajiban cukup pasti telah terjadi. Dan yang kedua, jumlah rupiah dapat diestimasi dengan cukup tepat. Baik, slide selanjutnya tentang pelunasan. Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha untuk memenuhi kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha sehingga bebas dari kewajiban tersebut. Pelunasan digunakan dalam arti luas sebagai pada kata satisfaction of liabilities yang bermakna konseptual sebagai pemenuhan kewajiban atas inisiatif pihak yang berkewajiban. Makna teknis pelunasan adalah dikeluarkannya atau didebitnya kewajiban dari catatan akuntansi. Baik, slide selanjutnya tentang penyajian. Secara umum, kewajiban disajikan dalam neraca atas dasar urutan kelancarannya sejalan dengan penyajian aset. PSAK nomor 1 pasal 39 menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas. Sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Ada dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Yang pertama, kewajiban jangka pendek adalah utang yang harus segera dilunasi dalam tempo kurang dari 1 tahun. Kewajiban jangka pendek dapat berupa utang usaha, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, dan lain-lain. Yang kedua, kewajiban jangka panjang adalah utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Kewajiban jangka panjang dapat berupa utang obligasi, utang hipotek, wesel bayar jangka panjang, dan lain-lain. Kamu nanya.